أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Ustaz Wendar Damang, Masya Allah, akhirnya ketangkap juga. Tidak sesah pelarian kontak, nanti akhirnya ketemu juga, Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini, Masya Allah, ini satu judul yang disampaikan oleh Al-Ustadz tentang bagaimana kita bermitra dalam beribadah. Subhanallah. Jangan nyebut kasep kalau belum ada pembanding. Sepakat, Kang Ferry? Ada urusan kasep, urusan dengan siapa dia ngarendeng. Benar nggak? Itu. Saya ngarendeng dengan yang sangat kasep lewat saya. Kan itu ya. Jadi bermitra itu bukan kita untuk mendapatkan kesenangan meskipun kita tidak perlu membandingkan. Tetapi kita perlu belajar dari kelebihan mitra kita. Bahkan ada bahasa yang saya baca tadi, Masya Allah, bahasanya saya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Yang saya peduli bagaimana saya menjadi hebat karena kelakuan kamu. Oh, itu kan juara itu teh. Itu bermitra. Jadi bermitra itu bukan bagaimana kita mendapatkan untung dari dia atau memberikan untung kepada dia, tetapi kita berjuang untuk menyempurnakan diri ya Kang Didin Kusdiman, menyempurnakan diri dari segala macam yang ada. Saya tidak minta keluarga saya menjadi keluarga hebat. Cukup saya menjadi seorang yang hebat dari keadaan keluarga yang ada di sekitar saya. Dari anak, dari istri. Setelah kita menjadi seorang yang baik, tentunya kita juga akan mendapatkan banyak kebaikan dari orang-orang. Dan orang-orang juga akan mengikuti meneladani kebaikan kita. Kemudian, Masya Allah, ayah Kang Dadang Juro, Damang, mudah-mudahan sehat terus Kang Dadang. Itu. Ada sholat berjamaah misalnya, ini bermitra dalam beribadah. Dari sholat berjamaah kita bakal mengerti betul perbedaan, apalagi di Masjidil Haram ya. Yang ini gini, yang itu gitu, kunaonnya sholatnya. Akhirnya kita mengerti tentang toleransi terhadap perbedaan dalam kita beragama. Oh, dia cara sholatnya begitu. Kita juga nanya, kenapa sholatnya gitu? Dalilnya apa? Kenapa sholatnya gini? Dalilnya apa? Kan itu. Sebab kalau kita Ibu Dele aja, Ibu Dele nggak pernah ketemu dengan dokter kandungan yang lainnya, saya yakin nggak akan ada kemajuan ya. Atau tidak bertemu dengan masalah, kemudian masalah itu dikonsultasikan dalam sebuah seminar bersama orang-orang, bersama semua ahli kandungan. Maka kita dapatkan ilmu. Itu saya yakin Ustadz Wendar, saya, Ustadz Hashim, semualah, semua kita semua belajar dan mengenali kekurangan kita setelah kita melihat bagaimana kelebihan pihak lain. Kemudian kalau ada dalam dalil yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu memiliki nilai 27 dibandingkan dengan sholat sendiri. Kang Mumu, Damang. Nah, ini luar biasa. 27 itu apanya? Pahalanya. Ya. Tapi saya pikir rugi kalau saya sholat berjamaah, udah beres sholat berjamaah, saya pulang tanpa belajar dari jamaah yang ada. Saya nggak akan dapat 27 itu. Saya dapat ya seperti sholat sendiri aja yang dipimpin. Kan itu. Mungkin sepakatnya Kang Sulwan, ini motivator saya. Juara. Apa kabar guru? Kang Sulwan, Masya Allah. Ini, jadi saya tidak akan dapat apa-apa, Pak Hadi Kusuma. Kalau saya sekedar sholat berjamaah kemudian pulang. Saya harus dapat ilmu dari sholat berjamaah. Duduk dulu, ngobrol dulu satu dua kalimat lah dengan orang-orang. Kemudian afsus salam ya.
Kita mencoba mencari pribadi-pribadi yang menenteramkan, kemudian kita berusaha meniru kepribadian mereka yang menenteramkan itu dan kenapa dia bisa begitu. Kita coba afsus salam, kita menjadi pribadi yang salam. Sudah benarkah Ustadz Wawan Sudrajat pribadinya salam, pribadinya menenteramkan kalau Ustadz Wawan Sudrajat tidak bergaul? Enggak kok, saya udah soleh cek saha. Saya ukuran soleh itu bukan perasaan, bukan perkiraan, tetapi betul-betul kepribadiannya membuat orang lain nyaman. Itu orang soleh. Suami yang soleh itu bukan suami yang sholat, saum itu saja, bukan. Tapi sholatnya betul-betul membuat dirinya bertakbir, mengagungkan Allah. Dan orang yang mengagungkan Allah, dia akan melihat istrinya sebagai ciptaan dan amanah dari yang Maha Agung. Berani nggak dia memaki, membentak istrinya? Enggak lah, ya kan? Seorang yang soleh itu seperti itu. Orang soleh, sahur pun Bapak, itu Ustaz Suhendar. Orang soleh itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan 10-20 tahun yang akan datang. Bukan sibuk untuk hari ini. Kenapa saya menyehatkan diri? Supaya anak cucu saya nggak repot pada saat saya tua gitu ya, Bu Dele ya. Saya bukan pengen enak hari ini, tapi pengen anak cucu saya nggak repot ngurus saya nantinya. Itu. Kenapa saya berusaha untuk menjadi pribadi yang santun, yang anak, cucu, menantu, teman, sahabat nyaman bersama saya berusaha seperti itu. Ya, karena saya ingin suatu saat saya meninggal, mereka tulus mendoakan saya. Meskipun hanya sehari mereka kehilangan, tapi mereka merasa kehilangan hari itu. Dan mereka akan berdoa tulus. Tidak boleh ada yang kecewa. Tidak boleh. Kemudian, wasilul arham. Ya, ini berjamaah ini. Jangan nyebut bahwa kita sudah menyebarkan salam kalau kita tidak bersilaturahim. Saya dengan Ibu Emma bersilaturahim, kita diskusi ya Bu Emma ya. Diskusi beberapa hal, termasuk mungkin hal-hal yang sepertinya tidak difikirkan oleh orang lain. Ya, diskusi ringan lah. Itu silaturahim. Muncullah kedekatan dari silaturahim saya dengan Kang Ferry. Ada silaturahim sudah ya Kang Ferry. Tapi silaturahim ini tidak menjadi hebat kalau tidak dilanjutkan dengan ngopi bareng, benar tuh Kang Ferry. Muncan ngopi belum sempurna itu silaturahim. Kalau belum ditraktir oleh Dokter Dele, saya belum sempurna silaturahim. Traktir dulu atau saya traktir Dokter Dele. Saya traktir Kang Jajat. Kang Jajat ngopi yuk, ayo. Nah, baru itu silaturahimnya akan membuahkan banyak impian. Kayaknya saya bisa kerjasama dengan Kang Ferry. Kayaknya saya bisa minta tolong kepada Kang Ferry. Atau Kang Ferry sebaliknya kepada saya. Setelah ada interaksi seperti itu. Baru sempurna sekali keberjamahan kita. Kemitraan kita bersama sahabat muslim, saudara muslim kita. Kalau silul arham, afsus salam, silul arham, menyebarkan salam, kepribadian yang menyelamatkan, kepribadian yang menenteramkan. Saya melihat Pak Wayan waktu kemarin di masjidnya ya, di Arca Manik, Masya Allah, sepertinya pribadinya asik ini. Masalahnya tegur sapa sahabat-sahabatnya di sekitarnya enakan. Oh, ini enakan ini. Afsus salam, silul arham, ya. Menyambungkan silaturahim, terus itamu ta'am, saling berbagi makanan. Saya dengan Ustadz Soendar tidak banyak kita bicara. Ke depan kita banyak bicara, bahkan lebih dari itu kita akan ngopi bareng kan itu ya. Nah, setelah saya ngopi bareng dengan Ustadz Soendar, saya bisa ajak Ustadz Soendar untuk ya kita berkegiatan bersama. Nah, setelah itu apa yang paling istimewa lagi? Kalau persahabatan itu sudah diisi dengan sholu bilail wan nasu niyam. Salat pada saat malam di tengah orang semua tidur nyenyak. Saya doakan Bu Dele, saya doakan Bu Emma, saya doakan Kang Ferry, Pak Wayan, Kang Budi, Ustaz Azim, semuanya. Bahkan saya scroll itu kontak saya di handphone satu-satu. Insya Allah. Itu wujud daripada ketulusan saya menjadi sahabat. Dengan harapan Allah pun akan menggerakkan hati sahabat-sahabat saya untuk suatu saat mendoakan saya. Dari 1.000 teman mungkin satu orang, lumayan lah dapat doa dari satu orang, dengan aja mah hese hati dapat doa. So, tiba-tiba saja saya dapat doa dari Kang Ferry, hese tuh.
Betul-betul dalam tahajud Kang Ferry. Hari dina WhatsApp mungkin ya. Tadi saya perjalanan Banjar Bandung. Hati-hati Ustaz, mudah-mudahan selamat. Itu doa, alhamdulillah. Amin. Tapi yang luar biasa pada saat Sholu bilail wan nasu niyam, saat sholat tengah malam, di tengah semua orang tertidur nyenyak. Kita berdoa, mendoakan sahabat, Masya Allah. Pernah satu saat saya eh, waktu putra atau putrinya ya Kang Sulwan yang meninggal itu, anaknya Kang Sulwan pulang ke Ariban Robul Izzati setelah sakit yang cukup panjang. Udah lama terjadi, tiba-tiba malam itu saya ingat beliau. Saya ingat Kang Sulwan. Ya, doa tidak berhenti. Terus iringan doa dan derai air mata. Hanya berharap ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Kang Sulwan. Saya ingat Kang Bongki, tiba-tiba ingat istrinya yang Masya Allah, ya kan? Saya ingat juga Kang Ucu Supriyatna dengan Vespanya. Luar biasa. Ya, jadi satu-satu itu ingat. Oh, mungkin ini ya kesejatian. Saya tidak minta apa-apa, tapi ada kesejatian di sana. Itu prolognya. Nah, saya nggak tahu ya apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Swendar. Tapi pikiran saya bermitra dalam beribadah dan beramal soleh itu, mari kita berjamaah. Dan jangan ngomong sudah berjamaah, kalau jamaah itu tidak memberikan warna kepribadian bagi kita. Kalau saya terus gaul sama Kang Ferry berdua saja, warna saya hanya warna Kang Ferry. Kalau terus saya dengan Pak Iqbal Kusnadi, Dadang Kusnadi, akhirnya Dadang juga. Ah, kalau pribadinya satu itu saja, yang saya jadi teman bergaul saya, mungkin saya tidak banyak berkembang ya, tidak banyak mendapatkan input. Saya ketemu dengan Ibu Ati itu sekitar 20 tahun yang lalu ya, Bu Ati ya, lebih lah. Waktu Bu Ati masih kena lincah di kantor kota Bandung, Masya Allah. Gajel nggak tuh turun tangga, gitu rumah satu-satu, Bu Ati menyerodot. Saking lincahnya, itu luar biasa. Saya ketemu dengan beliau, ketemu dengan bapak suaminya, belajar. Saya belajar dari semua. Udah entah sudah apakah sudah memberikan kebaikan kepada saya apa yang saya pelajari, tapi saya berharap paling tidak saya tidak membiarkan potensi yang sudah Allah berikan. Bergaul, silaturahmi itu potensi yang Allah berikan pada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baik. Suatu saat ada seorang ibu berbuat baik. Saya tanya, kenapa Bu ibu lakukan itu? Ini Cempet mengajarkan ini kepada saya, jadi saya coba untuk terus lakukan, alhamdulillah. Saya yakin Cempet, Allah yarhamah, mendapatkan pahala itu terus-menerus dari ibu ini. Amin. Dari situ, saya berpikir, saya harus mengumpulkan banyak sahabat di usia ini, Bu Ati. Kita tidak bisa diam, Bu Ati, harus ngelayang, Bu Ati. Harus mencari banyak teman, agar 1000 teman, suatu saat kita wafat, mereka berdoa kepada Allah untuk kita. Itu. Kemudian menebar jariah tentunya, menebar jariah itu kita melakukan kebaikan. Ketika Kang Ferry punya kebiasaan dari rumah ke masjid ya. Caranya tuh gitu, ada sampah di jalan diambil, dibuang. Saya pernah melihat Agim seperti itu. Dari rumahnya diambil sampahnya, dibuang di kotak sampah. Masya Allah, itu ditiru oleh yang lain. Dan ada 100 orang niru beliau melakukan itu. Mungkin juga ada yang 100 orang niru kebiasaan Kang Ferry ini. Itu akan jadi jariah suatu saat kita meninggal, mereka melakukan hal yang sama seperti itu, kita mendapatkan jariahnya, insya Allah. Betul, tadi Ustadz menyampaikan, belajar itu capek, tapi lebih capek lagi kalau bodoh. Kamu mencilepeng, liar pisan. Kemudian, Masya Allah, membangun relasitas diantaranya juga kita menjaga generasi yang akan datang, tidak bisa egois. Wahai kaum wanita yang merasa cantik dan yang memang cantik, jangan berias berlebih, karena riasan itu akan ditiru oleh mereka yang muda, yang kecil-kecil. Kemudian, apakah itu termasuk kepada kegiatan yadu'ul yatim, menghardik anak yatim? Kalimat menghardik anak yatim itu apa? Menjatuhkan mental anak yatim. Tidak memberikan ruang gerak yang
penuh iman di masa depan, dihardik sampai dia down, ya, sampai tinggal kalongan cek orang Sunda mah. Artinya masa depannya hancur. Dan siapa anak yatim itu? Bukan mereka yang tidak punya ibu bapak yang ada di asrama, bukan. Anak kita, anak tetangga kita. Mereka yatim dalam mendapatkan keteladanan. Dan kita tidak bisa egois. Oh, mentang-mentang apa namanya Pak Ustadz Dadang Kusnadi, di sini ditulisnya M. Iqbal Kusnadi. Ini Ustadz Dadang Kusnadi mau abong gaya, dia rekayasa motornya, mobilnya, dia pakai aksesoris yang luar biasa, gagah sih, ditiru dan dikagumi oleh anak-anak. Kalau kita belum bisa memberikan keteladanan yang baik, jangan dulu jadi contoh buat mereka. Kasihan, mereka nanti nyontoh, kemudian masa depan mereka hancur. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak membuat masa depan mereka hancur? Dan kita tidak termasuk orang yang menghardik anak yatim, termasuk orang yang mematahkan jalan masa depan anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Tawasau bil Haq. Luruskan orang yang salah dengan cara yang benar. Tah eta Pak Ucus Supriyatna. Kalau ada orang anak memecahkan gelas, jangan dijewer karena harga kuping lebih mahal daripada harga gelas. Sepakat ya? Kalau anak memecahkan laptop, jreng, jangan dimaki karena harga mental anak jauh lebih mahal daripada laptop. Sepakat? Memperbaiki laptop bisa ke tempat servis, tapi memperbaiki mental jauh, karena itu akan sangat sulit. Karena itu tawasau bil haq. Mari kita saling menasihati dalam kebenaran dengan cara yang benar, dan kita akan dapat kondisi sebagai insan salim, insan yang memberikan rasa tentram, dan kita akan mudah menemukan mitra. Kemudian tawasau bis sober. Itu luar biasa Ustaz tadi. Saling mengingatkan, saling menasihati dalam kesabaran. Ajak sabar Kang Asep Saifuddin, orang dengan cara sabar. Ada anak kecil di tempat mainan, di satu konter mainan di sebuah pertokoan. Dia nangis minta mainan, Kang Dadang. Ini suur dadangnya. Akhirnya Dadang juga. Oke, itu apa namanya? Di konter mainan dia nangis. Nangis sekuat tenaga anaknya itu. Sama ibunya dijewer. Oh, kamu sabar dong, mama nggak bawa uang. Mama disabar-sabar itu sambil diciwitan. Atau makin kenceng nangisnya sambil dicubitkan. Hei, sabar, mama nggak bawa uang, sambil marah. Bagaimana ngajak anak bisa sabar sementara wajah ibu, wajah yang sama sekali tidak sabar. Saya ingat anak saya waktu kecil, buat Tita. Di pertokoan, saya mau beli odol kecil kan, buat umroh lah, saumrohin gitu kan. Berangkat, sebelum berangkat saya beli dulu itu, saya nggak bawa uang, hanya bawa uang buat beli odol itu aja. Anak saya nangis pengen mainan, nah ini saya duduk kan diantosan nangis nak, ini antepkan orang yang lewat. Anak siapa itu? Anak saya lewat. Anak siapa itu? Anak saya lewat. Terus saya lewat sampai ada ibu-ibu cerewet itu, budak satu ya teh. Itu anak lewasun, cep langsung bawa ya. Anak saya bilang anak saya, no, anak tuh junggan yang mau terus aja cerewet. Anak saya gember, dia menuju menghampiri saya dan memeluk saya karena nggak deg-deg dia, si ibu itu. Yang pasti anak saya tidak dimarah oleh saya bapaknya, kena ke batu rumah. Udah gitu teh pergi aja ibu itu. Jadi saya bilang sama anak saya, terusin nangisnya sayang, olahraga bagus buat paru-paru kamu. Enggak, udah aja, nggak pernah nangis lagi dari situ. Ajak sabar dengan cara sabar. Ibu, bapak ajak sabar ibu, bu sabar ya bu ya, gitu. Dengan cara sabar. Sabar tuh mah, cepet wae, nggak bukan gitu. Sabar. Tawasau bis sobri. Terus tawasau bil marhamah. Kalau kita ingin mendapatkan perlakuan mesra dari siapapun, mari kita berbuat mesra, ya kan? Dan tentang marhamah ini saya jadi ingat Al-Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat ya, yang pernah hadir juga di media kita ini. Tadi maghrib ya, Kang Sulwan ya. Bapak ayahanda dari Al-Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat di Wanaraja pulang ke Hariban Rabbul Izzati. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya dan Allah tempatkan di surga termulianya.
Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa krim nuzulahu wa siman khala wa jalla wa jalla tamam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita juga saya ingat ini cerita tentang ayahanda dari Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat. Saya ingat waktu itu saya bersama beliau masih kuliah bersama Ustadz Uus pergi ke rumahnya di Wanaraja untuk mengambil uang kuliah. Itu luar biasa. Terus uang kuliahnya itu diberikan oleh bapaknya dalam bentuk koin, sekantong koin. Dan saya ada di situ. Terus Ustaz Dulu teh dengan manjanya, atuh bapak menimasian teh receh, cina gitu. Padahal kalau dihitung cukup itu buat uang kuliah di UPI. Masian arto saya ini receh, dia kembali lagi ke bapaknya. Dan bapaknya nerima. Tuh anjing orang gentos. Oh saya langsung cekek gitu Ustaz Dulu. Ustaz, ngerjain kolotim, udah receh ambil, kita tukerin di pom bensin. Kenapa harus rudet? Bawa, kamu ngerjain kolot. Itu bahasa saya ngerjain orang tua, nggak bisa. Nggak ada di kamus saya ngerjain orang tua. Akhirnya dia mau di istighfar Ustaz dan diambil lagi itu. Betul sambil jalan pakai motor dari Garut ke Bandung, mampir di pom bensin, ditukar jadi uang kertas. Beres lah. Nggak usah harus ngerjain bapaknya. Tapi bapaknya senyum. Itu yang luar biasa dan saya kagum makanya insya Allah doa yang saya sampaikan ini insya Allah dijawab mudah-mudahan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Ajak mesra orang dengan cara mesra. Bukan ini mah ya, Kang Budi, Kang Budi Dilan lagi duduk ini ngajak mesra sama istri mah. Kita kemon yuk, kemon apa? Mau jam sakima. Sholat isya udah apa udah tinggal kita kemon ngajak mesra tapi kitanya mandi pantas tuh bau badan kitanya pan merentep pantas atuh papa teh mulak bau knalpot sok atuh ajak mesra dengan cara mesra jangan ini mengajak mesra bari urang narudat kan itu ada orang laki-laki kalau ngajak mesra sama istrinya ngobrol dulu dalil dulu nasihat dulu sudah istrinya capek semalas itu dah ke istri mah jangan dinasehati ya tuh. Ya, Ustaz Wawan, Sudrajat, jangan pernah nasihati istri. Sayangin aja, insya Allah dia akan menyesuaikan diri. Betul ya, berarti ya? Nggak sudah dinasehati. Tuh, nanti juga menyesuaikan diri. Jangan juga menasehati suami. Di sini nggak ada suami-suami yang pernah dinasehati istri dan nurut. Dinasehati istri dan nurut nggak ada. Yang ada mah capek, wah istri dan menasehati, suami tenurut-nurut. Ada yang marah sama suami, ada. Capek marah suami, beri suami itu robah-robah, ada begitu. Jadi sudah mending kita jadi yang baik saja. Jadi yang baik, Pak Dadang baik, ya Pak Tony baik, ya Pak Asep baik. Semua 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 menjadi baik gitu kan. Itu Buya Iqbal baik, Mpok Farida baik, Ida Farida baik, Nurul Indah Nurul baik. Semua baik Pak Bambang baik. Kalau semua baik, insya Allah ya. Bu Marti Yusefa juga baik. Orang di sekitar kita kan baik, pasti. Fastabikul khairat itu apa? Persis tadi sampaikan. Pak Jajat, fastabikul khairat itu apa Pak Jajat Sudrajat? Kalau kita sedang duduk sholat, di saat sholat berjamaah, di depan ada yang kosong, kita yang harus duluan, jangan nyuruh orang. Mangga, mangga. Itu bukan fastabikul khairat. Kita yang maju, bukan nyuruh orang. Berlomba mendapatkan pahala terbaik. Nah, kalau fastabikul khairat, kira-kira orang yang fastabikul khairat akan minta kebahagiaan nggak dari pasangannya? Enggak. Dia akan mendapatkan pahala dengan membahagiakan pasangannya. Itu fastabikul khairat. Terus di sini ada rumah tafid ya. Ustadz Suhendar ini ada rumah tafidnya. Masya Allah. Berlomba-lomba lah. Untuk mendapatkan pahala. Jangan ditunda-tunda. Kan tadi ada Ustadz Suhendar. Di antara sahabat kita yang hadir langsung mikir. Ah, sumbang ah. Rumah tafidnya meren gitunya. Bahasa nate. Sumbang ah. Cina. Rumah tafid Ibnu Qayyimnya. Langsung itu teh kan nomor teleponnya ada nomor rekening langsung jangan dibesokin bisa musibah hilang uangnya digusur berit misalnya kan itu nggak jadi nanti ya kan seperti itu jadi fastabikul khairat itu kalau dalam bahasa saya Pak Wayan jangan menurunkan baik Pak Wayan Pak Mulyadi jangan Pak Tuarso jangan menunda perbuatan baik karena apa
Kalau dalam bahasa pun bapak maupun nini lah, ibunya bapak, Allahyarham. Nenek saya pernah menasihati, tong dingkengke bisa jadi bangke. Itu bahasa itu lekat sekali di benak kami, di benak kita semua orang Sunda. Tong dingkengke bisa jadi bangke. Gitu. Termasuk fastabikul khairat dalam memilih gubernur, pilih gubernur yang kira-kira bisa, hebat, dan tidak membawa kepada kemusyrikan. Catat itu. Numana bebas. Untuk untuk wali kota Bandung, khususnya warga Bandung, pilih wali kota yang kenal kota Bandung, bukan asal asal ngetop ya. Bisa saja mungkin tidak cukup populer, tapi dia sangat kenal kota Bandung. Demikian juga Cimahi ya, Ustadz Vendar. Kebetulan kalau kota Bandung calon-calonnya kebetulan disajikan oleh semua partai bagus-bagus. Kota Bandung, Cimahi mah bagus ya, insya Allah ya. Cimahi bagus, Kabupaten Bandung bagus. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan pemimpin yang hararebat ya. Jangan asal-asalan. Dan jangan kita mencaci salah seorang pun calon kecuali jelas-jelas caciut. Ada yang memang calon yang harus dicaci, ada. Harus terus terang itu. Misalnya Pak Wawan calon gubernur dan ternyata Pak Wawan teh setiap malam Kamis sok jadi onta, tak saya nggak mau milih. Atau jadi mau malam Kamis saya nggak mau milih Pak Wawan karena Pak Wawan termasuk mau kejajaden kan gitu ya, nggak mau, saya pilih yang kira-kira beriman sajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin itu saja Ustadz Sendar hatur nuhun, sahabat semua terima kasih Pak Kang Wayan, Pak Mulyadi, semua ya, Bu Ati, Pak Tony, Pak Dadang, S Kurniawan, ini Pak Dadang ya Pak pakai S Kurniawan, itu hentenya Kusnadi unggul, terus Buya Iqbal, Kang Dodi, Ibu Esti, Damang, Ibu Esti juara. Baik, itu saja dan kalau Prof. Azali menuju ke Jepang ya, Masya Allah, mudah-mudahan sehatlah beliau. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Dan kepada para guru besar dan para doktor yang hadir di tempat ini. Komplit Ustaz. Guru besar, doktor, anak SMA juga ada. Komplit semuanya. Alhamdulillah kita bersilaturahim dengan jaringan yang mudah-mudahan ditautkan dalam doa bersama pada saat masing-masing kita meninggal. Sakitun kapihatur hapunten bilian itu pernah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم